Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bril Nur Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Faktor Pemicu, Dampak serta Mengatasi Terjadinya Illegal Fishing di Indonesia. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan, yaitu negara Indonesia memiliki perairan air laut yang sangat luas, serta kekayaan ikan yang sangat melimpah. Namun, banyak kegiatan penangkapan ilegal yang terjadi di Indonesia. Banyak faktor dan dampak bagi Indonesia, sehingga Indonesia akan melakukan upaya pencegahan untuk hal tersebut. Karena banyak ikan yang dicuri di perairan laut Indonesia, negara Indonesia tentunya akan mempertahankan daerahnya sendiri dengan berbagai cara seperti kerjasama bilateral dengan negara lain. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka di sini terdapat pemicu, dampak, dan upaya untuk menangani illegal fishing yang terjadi pada Indonesia. Untuk pemicu sendiri, pemicu adanya illegal fishing yang ada di Indonesia yaitu tingkat konsumsi ikan global yang meningkat, sehingga banyak negara-negara lain yang kekurangan persediaan sumber daya ikan, sehingga bisa saja untuk mencuri di perairan laut Indonesia. Menurunnya sumber daya ikan pada negara lain. Hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat, namun menurunnya sumber daya ikan sehingga menjadikan negara lain yang tidak bertanggung jawab bisa mencuri di perairan laut Indonesia. Lemahnya armada laut yang dimiliki Indonesia, sehingga negara lain yang mencuri tidak merasa takut ataupun khawatir untuk mencuri di perairan laut Indonesia. Aparat minim pengawasan. Dengan adanya aparat yang minim pengawasan, negara lain bisa saja bebas untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Dan yang terakhir, penegakan hukum di perairan laut Indonesia yang lemah. Untuk dampak sendiri, terdapat dampak ekologis, dampak ekonomi, dan citra Indonesia di mata dunia yang menjadi buruk karena tidak bisa atau kurang dalam menangani adanya illegal fishing. Untuk upaya yang dilakukan Indonesia, yaitu kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga. Pada metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus dengan menganalisis berbagai artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan illegal fishing. Sehingga saya tidak menggunakan metode kuantitatif yang berfokus dengan angka-angka ataupun perhitungan yang saya gunakan sendiri. Selanjutnya masuk dalam hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, faktor penyebab illegal fishing. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, faktor penyebab terjadinya illegal fishing yaitu ada 5. Tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat di kancah dunia. Konsumsi yang meningkat akan meningkatkan juga penangkapan ikan yang berada di dunia ini. Untuk yang kedua, sumber daya ikan. Sumber daya ikan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, sumber daya ikan terus menurun karena tingkat konsumsi ikan yang meningkat tadi. Sehingga di pasar global terjadi kekurangan pemasukan ikan, sehingga negara lain mencuri di Indonesia. Untuk yang ketiga, armada laut yang dimiliki Indonesia lemah. Lemahnya armada laut sehingga pencuri ikan bebas mencuri di perairan laut Indonesia. Untuk yang keempat, pengawasan dari aparat yang lemah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila pengawasan yang dilakukan oleh aparat Indonesia lemah,
kita tidak mengetahui siapa-siapa saja yang mencuri ikan yang berada di perairan laut Indonesia. Untuk yang kelima, penegakan hukum. Penegakan hukum yang di Indonesia tergolong lemah, yang mengakibatkan tidak ada efek jerah bagi pelaku illegal fishing. Untuk selanjutnya, dampak illegal fishing yaitu dampak ekologis, ekonomi, dan internasional. Dampak ekologis yaitu dampak yang merugikan lingkungan laut Indonesia seperti merusak ekosistem yang berada di perairan laut. Untuk dampak ekonomi yaitu dampak yang merugikan Indonesia secara ekonomi, sehingga kekayaan laut yang berada di perairan laut Indonesia tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh negara Indonesia itu sendiri. Untuk dampak internasional yaitu dampak yang menjadikan Indonesia dipandang buruk di mata dunia karena tidak bisa atau minim dalam menangani kasus illegal fishing. Untuk selanjutnya, upaya kerjasama bilateral Indonesia dengan negara tetangga yaitu Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara seperti Thailand, yang kerjasamanya yaitu kedua belah pihak saat itu sepakat untuk melakukan Memorandum of Understanding atau MOU terkait isu perikanan, sehingga kedua negara tersebut bisa memberantas atau bekerja sama dalam menangani illegal fishing. Untuk yang kedua, dengan negara Vietnam. Di negara Vietnam sendiri, Indonesia bekerja sama dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama kelautan dan perikanan di Hanoi, Vietnam, yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2010. Untuk selanjutnya, Indonesia bekerja sama dengan negara Filipina. Untuk negara Filipina sendiri, Indonesia melakukan pengoptimalan Forum Joint Boundary Commission atau GBC dan Joint Bilateral Cooperation Committee atau GCBC. Hal tersebut bisa untuk melakukan penanganan dalam upaya memberantas illegal fishing. Untuk yang terakhir, dengan negara Malaysia. Pada tahun 2008, Indonesia dan negara Malaysia membuat Regional Plan of Action atau RPOA untuk menjalankan penangkapan ilegal yang bertanggung jawab. Maksud saya menjalankan penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan tidak termasuk dalam penangkapan ilegal. Untuk yang terakhir, penutup, di sini illegal fishing merupakan hal yang sangat merugikan bagi Indonesia, seperti ekonomi yang menurun, ekosistem laut Indonesia yang rusak, dan Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara lain, sehingga Indonesia harus mencegah hal tersebut dengan cara bekerja sama tadi dengan negara-negara tetangga seperti negara Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Sekian dari saya, Brilian Nur Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.